Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang di acara Desiminasi Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif di SMAN Negeri Arjasa Jember. Pertama-tama yang terhormat Wakil Kurikulum Ibu Sulistiawati SPD, yang kami hormati Wakil Kesiswaan Bapak Sandi Suwandi SPD, yang kami hormati Wakil Sarana dan Prasarana Dr. Anda Wahyu Setiawati Retno Bukirsari, dan tentunya yang tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu pengajar kelas 10 dan juga sekaligus fasilitator proyek di SMAN Negeri Arjasa Jember. Pertama-tama saya selaku Master of Ceremony pada kesempatan pagi hari ini ingin menyampaikan terlebih dahulu susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Kesiswaan Bapak Sandi Suwandi SPD, dilanjutkan dengan acara inti yaitu adalah pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Mukhtar Fitriawan Bilawal SPDI MPDI, dan dilanjutkan pemateri yang kedua yaitu adalah Ibu Ira Wijayanti SPD, dan acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Walidi SS MPDI atau yang mewakili, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya, acara yang kedua yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kesiswaan Bapak Sandi Suwandi SPD. Kepada Bapak Sandi kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu fasilitator kelas 10, khususnya narasumber pada pagi hari ini, Nemira sama Pak Ustadz. Semoga acara desiminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak yang dilaksanakan hari ini berjalan lancar, dan kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga sukses acara ini dan berdampak positif juga, berdampak baik juga buat kita semua. Saya bukan Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir hari ini karena ada tugas yang tidak bisa ditinggal di Surabaya. Jadi saya memanggil beliau untuk ngasih sambutan di acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sandi Suwandi SPD atas sambutannya. Hadirin sekalian, memasuki acara inti yaitu adalah pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Mukhtar Fitriawan Bilawal SPD MPD. Kepada Bapak Mukhtar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik Bapak Ibu guru, terima kasih. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Sandi sebagai wakil dari Bapak Kepala karena pada hari ini tidak bisa masuk. Pada hari ini kita akan membahas mengenai satu aksi nyata kami dari pendidikan guru penggerak, yakni desiminasi budaya positif. Dapat di-play Pak Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kepada Master Seremoni yang telah memberikan waktu kepada kami. Yang terhormat kepada Bapak Widi Wasito S. PD, MPD, selaku Kepala SMA Negeri Antiesa, serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri Antiesa Jember yang kami hormati pula. Pada hari ini kawan saya sekaligus calon guru penggerak Gita Fitriawan Milawal S. PD, I, M, PD, I, dan Ibu Ira Wijayanti S. PD akan mempresentasikan sebuah bahasan mengenai budaya positif pada tajuk acara diseminasi aksi nyata budaya positif sebagai salah satu persyaratan dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Besar harapan kami Bapak atau Ibu Guru memberikan apresiasi dan tindak nyata setelah presentasi mengenai budaya positif ini selesai dilakukan dalam pembelajaran bersama murid-murid kita di sekolah tercinta ini. Acara akan kami berikan kepada narasumber berdua untuk kemudian dilakukan presentasi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kami, karena kami berbicara sesuai dengan apa yang diketikkan oleh Pak Muhtar pada aplikasi pendukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi intermezzo bagaimana cara kita untuk menggunakan media yang menarik mungkin bagi anak didik kita, karena kita hidup pada era di zaman digital yang anak-anak kita pada saat ini menjadi digital native, di mana dalam keseharian mereka tidak luput dari yang namanya digital. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan berbicara mengenai budaya positif yang sudah kita pelajari dalam beberapa bulan ini dalam materi pendidikan guru penggerak. Bisa di-play? Pause. Bisa di full screen Pak Suri? Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih budaya positif ini kita dasari? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kita mengetahui bahwa tujuan pendidikan nasional kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana kehidupan bangsa itu kita cerdaskan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, yakni yang bersumber kepada budaya lokal dan juga budaya nasional kita, sehingga kemudian Bapak Ki Hajar Dewantoro memberikan pengertian dari pendidikan itu adalah untuk mendewasakan, untuk mendewasakan. Nah, baik Ibu, Pak. Sebelumnya ini nanya, masuk pendidikan di sini adalah untuk menutup segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, kita tahu bahwasanya anak didik kita memiliki bakat, anak didik kita memiliki minat yang sejak mereka masuk ke dalam sekolah kita, sebenarnya mereka sudah memiliki bakat dan minat yang mungkin belum kita torehkan. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwasanya manusia itu terlahir sebagai kertas putih, di mana itu adalah milik dari teori tabula rasa, dan juga ada teori-teori negatif, ya, teori negatif yang menyatakan bahwasanya anak didik kita itu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki bakat, tidak memiliki minat. Nah, di sini Ki Hajar Dewantoro memberikan definisi pendidikan yang berada di tengah, yakni sebenarnya anak-anak kita memiliki guratan-guratan di dalam kertas tersebut, akan tetapi yang akan mewarnai dan akan menebalkan adalah lingkungan dan kondisi pendidikan di mana anak itu mendapatkan pendidikan atau mendapatkan pendidikan yang layak. Play lagi, Pak Suri. Baik. Nah, di sini kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jember mendapatkan tugas untuk memberikan bagaimana diseminasi atau mengimplementasikan budaya positif di dalam sekolah kita. Budaya positif di sini memiliki pengertian, yakni adalah suasana yang diciptakan di sekolah dengan mempromosikan perilaku yang baik, komunikasi yang efektif, kerjasama yang solid, dan saling menghargai, saling menghormati, sehingga diharapkan dapat membentuk rasa tanggung jawab individu terhadap tugas dan tanggung jawab sekolah, dan tentunya adalah untuk mengimplementasikan bagaimana tujuan pendidikan nasional kita, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jadi budaya positif di sini adalah kita memberikan bagaimana suasana itu kondusif untuk kita melakukan suatu pembelajaran. Anak-anak atau murid-murid kita rela dan memberikan tanggung jawab, dan mereka memiliki kesadaran sepenuhnya bahwa tugas mereka adalah belajar. Nah, di sini kita sebagai seorang guru pasti memiliki beberapa peran dan memiliki peran yang sangat penting di dalam mendewasakan kehidupan murid-murid kita. Lagi Pak? Oke, Bos. Bapak Ibu sekalian, di sini sebenarnya bukan ilmu baru lagi mengenai bagaimana seorang guru itu bertindak. Jadi di sini ada 5 komponen di mana seorang guru ini harus memberikan implementasi dasar dari budaya positif. Jadi kita harus mengerti, kita harus sadar sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Nah, di sini kami dari guru penggerak diberikan ilmu, sebenarnya bukan ilmu baru, tapi ilmu lama yang kemudian kita gali lagi. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Bapak Ibu sekalian, kita mengajar, kita memberikan pembelajaran bagi anak. Seharusnya kita menjadikan anak sebagai subjek dan bukan objek. Banyak dari mungkin beberapa dari kita dan mungkin juga saya, ketika kita mengajarkan, kita masih melihat anak sebagai objek pendidikan atau objek penderita, sehingga kemudian apa yang kita inginkan harus siswa atau murid kita lakukan. Mungkin itu baik menurut kita, akan tetapi dengan seiring perkembangan zaman dan juga adanya kodrat zaman dan kodrat alam yang dimiliki oleh murid-murid kita, sebenarnya hal tersebut mungkin dapat menyiksa dari psikologis atau dari psikis mereka. Jadi kita harus sadar betul bahwasanya apa yang kita lakukan pada saat ini adalah harus berpihak kepada siswa dan murid. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Seorang guru haruslah mandiri, seorang guru haruslah dapat menemukan jalan untuk bagaimana kita mendewasakan pikiran kita, mendewasakan pikiran anak-anak kita. Karena mungkin di dalam pergaulan sehari-hari kita melakukan hal-hal yang tidak masuk di dalam koridor kependidikan, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini kita memiliki kemandirian yang sangat serius karena tujuan pendidikan nasional kita sangatlah luhur Bapak Ibu sekalian. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana seorang guru dapat mandiri untuk menemukan beberapa teori-teori ataupun metode-metode mengajar yang kemudian kita dapat gunakan dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah ataupun menjadi cocing bagi rekan sejawat kita. Kemudian yang ketiga adalah reflektif. Reflektif di sana saya memberikan gambaran berupa orang yang kemudian bercermin. Di dalam cermin tersebut adalah orang yang membawa medali. Jadi kita harus mempunyai perasaan yang tujuan kita untuk mengajar, untuk memberikan pelajaran kepada murid kita itu apa. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi tujuan kita menjadi seorang guru Bapak Ibu sekalian. Reflektif seperti cermin. Jadi kita sembari melihat anak didik kita juga harus bercermin kepada diri kita sendiri. Apakah sudah kita memberikan teori-teori atau pembelajaran yang baik bagi murid-murid kita. Mungkin menurut kita Bapak Ibu sekalian, apa yang kita berikan itu baik dan sesuai. Akan tetapi menurut anak-anak didik kita yang hidup pada zaman yang istilahnya sangat bebas seperti saat ini, mungkin ada yang up to date atau ada yang out of date. Kemudian kolaboratif. Ketika kita memberikan atau mencari proses teori ataupun metode yang kemudian kok saya sendiri merasa kesulitan, maka proses kolaboratif dengan teman sejawat, proses kolaboratif dengan siswa, dan juga proses kolaboratif kita dengan orang tua siswa itu menjadi salah satu langkah Bapak Ibu sekalian untuk kita dapat memberikan pembelajaran yang baik, bermakna, dan juga memiliki memiliki kekhasan kepada anak didik kita. Kemudian yang terakhir adalah inovatif. Kita hidup di zaman digital, kita hidup di zaman society 4.0, di mana semuanya, ya, apalagi pada saat ini Jepang sudah menjalankan society 5.0. Jadi di mana semuanya itu menggunakan digital, menggunakan artificial intelligence
dalam memberikan pembelajaran yang sebenarnya. Maka kita juga harus update, kita harus inovatif bagaimana supaya kita dapat tidak ketinggalan zaman, apalagi dengan anak-anak kita yang saat ini sangat melek dengan yang namanya digital. Berikutnya, nah di sini kami memberikan konsep-konsep budaya positif sekolah yang sebaiknya dan harapannya kita untuk dilakukan di dalam sekolah kita. Untuk sekolah kita, yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini saya sebagai pembicara pertama akan membahas atau menjelaskan mengenai 3 komponen penting atau konsep budaya positif sekolah, yakni disiplin positif, hukuman penghargaan, dan keyakinan kelas. Untuk posisi kontrol restitusi akan dibicarakan nanti pada narasumber kedua oleh Ibu Ira Wajirti. Ini apa itu disiplin positif? Kita mengetahui ada 2 kata, disiplin dan positif. Makna disiplin biasanya lebih mengarah kepada penghukuman atau memberikan konsekuensi bagi murid-murid kita yang melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan. Nah, next Pak, yang bukan next, yang gratis sebelum ini. Ya, sebelum ini. Terus. Oke, kemudian. Ya. Tujuannya apa disiplin positif? Yakni adalah membangun murid agar memiliki motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan lebih tepatnya adalah mereka memiliki motivasi intrinsik. Dari beberapa pengalaman kita, mungkin karena kita mengajar di sekolah yang istilahnya berada di tingkat atas dalam pendidikan, di SMA, maka kita berkutat atau kita menemui dengan remaja-remaja yang mengalami dewasa awal, di mana mereka seperti memiliki role model, mereka memiliki model di mana saya harus menjadi itu, karena proses pendewasaan yang berasal dari imitasi atau imitatif itu sudah mulai agak sudah mulai agak memberikan kesan yang agak negatif pada murid kita saat ini, karena mereka lebih percaya motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari luar daripada motivasi intrinsik yang mereka miliki dari dalam. Sebenarnya mereka punya bakat, mereka punya minat, mereka punya kekhususan di dalam diri mereka, memiliki pribadi yang bagus, memiliki pribadi yang baik, akan tetapi karena dihadapkan pada model yang mereka lihat pada saat itu adalah seperti ini, maka mau tidak mau mereka harus menirunya. Jadi ini yang akan kita ubah dalam disiplin positif ini. Maka sebenarnya apa sih tujuan pentingnya dari disiplin positif? Apakah hanya memberikan motivasi intrinsik? Nah, berikutnya, nah, apa saja nilai-nilai itu? Nilai-nilai itu adalah kita memberikan motivasi intrinsik atau memberikan supaya mereka sadar dari dalam hatinya bahwa mereka adalah murid-murid yang berkarakter, murid-murid yang berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Maka di dalam kurikulum Merdeka ini kita diberikan salah satu nilai kebajikan dari beberapa nilai yang sudah ada, yakni adalah profil pelajar Pancasila. Oke, baik. Profil pelajar Pancasila, maka kita harus mendisiplinkan anak-anak, mendisiplinkan murid kita agar mereka memiliki profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan dalam 1 semester ini, Bapak Ibu sekalian. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Next, Mbak. Dan kemudian yang kedua adalah mengenai teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Bapak Ibu sekalian, kita
mengetahui apa sih motivasi dari perilaku manusia, atau paling tidak di sini khususnya adalah kepada murid-murid kita. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Maka di dalam motivasi manusia ini atau anak kita dalam melakukan suatu perbuatan pasti akan ada 3 motivasi ini yang melatar belakangi mereka melakukan suatu tindakan. Nah, dengan hal tersebut bagaimana jika terjadi suatu pelanggaran oleh siswa? Maka di sekolah kita sudah memberikan 3 komponen ya, yang akan diberikan. Yang pertama adalah hukuman, kemudian yang kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga mungkin Bapak Ibu memiliki nilai yang berbeda atau praktek yang berbeda, yakni adalah restitusi. Yang hukuman sifatnya secara tiba-tiba, tidak melalui dalam proses yang agak mendalam. Siswa melakukan perbuatan yang melanggar, langsung diberikan hukuman di tempat, langsung diberikan tindakan di tempat. Kemudian konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati dan dibahas oleh murid dan guru. Kemudian yang ketiga yang hendak kita laksanakan, dan sebenarnya sudah kita laksanakan, mungkin kita perlu mengingat kembali bahwa sebenarnya ada hal yang harus kita lakukan, yakni adalah restitusi, yakni proses kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka dan bagaimana jika saya melakukan perbuatan tersebut. Jadi bagaimana untuk menggali motivasi pribadi, menggali motivasi intrinsik dari penyadaran atau kesadaran anak itu sendiri. Next. Baik. Kemudian bagaimana dengan hadiah atau hal positif yang kita berikan kepada murid-murid kita ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang baik. Ternyata ada salah satu seorang psikolog yang bernama Alfikon, dia mengatakan saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau seumpama kita selalu memberi hadiah, selalu memberikan penghargaan kepada mereka, maka sebenarnya kita menghukum mereka dengan hadiah. Kita menghukum mereka dengan hadiah yang seumpamanya mereka memiliki kesenangan secara pribadi, akan tetapi karena kita memberikan, ya selalu memberikan motivasi intrinsik, maka dari beberapa penelitian Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang seperti ini akan menjadi anak yang dibenci oleh satu kelas mungkin, ya, atau yang kedua dia akan melakukan suatu kegiatan karena adanya pujian ataupun hadiah. Jadi dalam kata lain kita menghukum mereka dengan hadiah. Apakah tidak boleh kita memberikan hadiah? Boleh saja Bapak Ibu sekalian, tetapi mungkin hanya 1-2 kali. Untuk yang berikutnya kita harus menyadarkan anak kita bahwa tugas pokok fungsi mereka sebagai pelajar adalah belajar memahami, belajar melaksanakan, dan juga belajar menganalisa. Baik, kemudian bagaimana untuk bisa kita memberikan suatu peraturan yang bukan peraturan? Karena di dalam diri anak-anak kita bahwasanya peraturan dibuat untuk dilanggar, ini adalah penanaman yang salah sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi karena sudah kaprah di dalam lingkungan, ya, dimanapun lingkungan itu berada, maka peraturan itu untuk dilanggar. Nah, maka di sini kami memberikan salah satu konsep, yakni konsep keyakinan kelas, atau peraturan itu kita buat dengan menggunakan siswa. Kita berkolaborasi dengan siswa dalam satu kelas, dalam satu sekolah, dan mungkin juga akan kita buat untuk kelas-kelas kita. Next, baik. Pengertian dari keyakinan kelas apa sih? Pengertiannya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, agar lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau peraturan kita menggunakan kata-kata negatif atau kalimat negatif, contoh jangan atau tidak. Nah, sebaiknya dalam ilmu parenting yang modern untuk kata-kata negatif kita kurangi, bukan untuk kita letakkan secara keseluruhan, ya, akan tetapi kita gunakan kalimat-kalimat positif. Bagaimana langkah-langkahnya? Oke, baik, ini dia prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid warga di sekolah di papan tulis dan ganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Kemudian yang ketiga, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, dan kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Dan yang kelima adalah mempersilahkan dan menyetujui untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Dan itu bisa diletakkan di depan Bapak Ibu sekalian, di depan kelas atau dibuat banner untuk ditaruh di belakang. Di sini anak-anak, di sini Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas perlu untuk kita buat, perlu untuk kita laksanakan, karena sesuai dengan visi bagaimana tujuan pendidikan nasional itu dibuat. Jadi mungkin bisa diturunkan dari visi-visi sekolah, karena kita memiliki visi yang sangat baik Bapak Ibu sekalian, visi yang sangat unggul di sini. Jadi kita sayang sekali kalau visi itu hanya dibuat untuk sebagai pajangan. Jadi kita bagaimana meluncurkan visi ini untuk dapat dilakukan di dalam kelas. Jadi kita memiliki visi yang sudah diadopsi di kelas sesuai dengan bagaimana siswa tersebut atau kelas tersebut berada. Pastinya antara satu kelas dengan kelas yang lain memiliki serangkaian permasalahan, serangkaian kebutuhan yang berbeda. Maka kita sebagai guru harus bagaimana mengadopsi kesemuanya itu untuk bisa menjadikan 1, 2, 3 keyakinan kelas yang dapat kita laksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah kegiatan yang sudah saya lakukan bersama dengan anak murid kita. Baik Bapak Ibu sekalian. Di era serba digital ini kita harus bagaimana kita mengenakkan sebetulnya, memanjakan dengan digital. Tetapi kita tidak melupakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Tadi kita sudah melihat bagaimana saya menggunakan dua cara, yakni yang pertama melalui manual dengan kertas, ya, dan
yang kedua adalah dengan digital, dengan gadget yang mereka punya. Kita tanya perasaan mereka pada hari kita melaksanakan pembelajaran. Ya, kita harus tahu bagaimana subjektivitas mereka pada saat itu, supaya apa yang kita berikan kepada mereka lebih bermakna dan menjadikan kita berada di dalam dunia berkualitas mereka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Mukhtar Fitriawan Bilawal SPDI, MPDI atas presentasinya yang luar biasa. Hadirin sekalian, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu adalah pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Ira Wijayanti SPD. Kepada Ibu Ira, kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum saya mulai untuk materi kedua, saya sampaikan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu Guru untuk kegiatan kami berdua, Bapak Mukhtar dan saya, pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, di awal tadi Bapak Mukhtar sampun menyampaikan pada panjenengan semua tentang budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Bagaimana kita membuat atau memerdekakan siswa, membuat mereka nyaman dengan lingkungan yang ada, di lingkungan belajar yang ada di sekolah kita. Jadi membuat istilahnya, bahasa Jawanya membuat mereka kerasan untuk belajar. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Mukhtar, ada berbagai macam inovasi ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai guru agar siswa kita merasa terus termotivasi untuk datang ke sekolah, merasa nyaman untuk datang ke sekolah dan belajar bersama kita dan teman-teman semua. Lanjutan dari materi yang sudah Bapak Mukhtar sampaikan tadi terkait dengan budaya positif, untuk saat ini saya akan menyampaikan tentang keyakinan, motivasi, kemudian restitusi dan juga hukuman. Itu salah satu materi yang harus kami sampaikan pada budaya positif terkait dengan hal-hal atau apa yang dimaksud dengan hukuman, apa yang dimaksud dengan konsekuensi, dan apa yang dimaksud dengan restitusi, serta posisi kita sebagai seorang guru dalam menangani kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang dilakukan oleh siswa. 5 posisi kontrol, dan kita juga, dan nanti saya juga akan membahas tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Next. Tadi sampai disampaikan tujuan dari budaya positif yaitu adalah menciptakan suasana sekolah yang kondusif untuk terjadinya interaksi pembelajaran. Jadi adanya interaksi yang baik antar warga sekolah, tidak hanya antara guru dan siswa, tapi juga interaksi yang baik antara siswa dan siswa, atau kemudian seluruh stakeholder yang ada di sekolah dengan siswa. Jadi siswa itu ketika datang ke sekolah tidak merasa was-was, kok aku kayak dibully, kok aku kayak disenangi, tidak ada rasa seperti itu. Mereka merasa nyaman belajar dan semangat duduk, bekerja, belajar bersama teman-teman. Nah, untuk mencapai itu semua, sebelumnya sebagai seorang guru kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang diharapkan atau yang ada dalam diri manusia. Kan pada dasarnya Bapak Ibu, setiap manusia, tidak hanya murid kita, tapi juga kita sebagai guru, kita memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa damai, rasa diterima, kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Jika kita mampu memenuhi kelima dasar kebutuhan manusia di atas, baik untuk diri kita sendiri atau kita menyelami apa yang dibutuhkan oleh murid kita, insya Allah nantinya para siswa kita akan merasa nyaman belajar dengan kita di kelas. Jadi teori ini disampaikan oleh Bapak William Bapak William Glasser. Di situ beliau menyampaikan, jika ada sesuatu yang salah atau ada anak-anak yang bergerak atau melakukan sesuatu yang sudah di luar nalar atau di luar kebiasaannya, maka hal itu berarti ada
kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Salah satu contohnya misalnya saya sampaikan, salah satu contohnya ini ada seorang anak, ya, ada seorang anak yang setiap istirahat itu selalu mengambil makanan temannya secara kasar. Nah, sesuatu hal tersebut, hal-hal yang negatif yang dilakukan anak tersebut berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang, kebutuhan dasar akan diterima, tidak diperhatikan mungkin oleh orang tuanya, tidak pernah dibuatkan sarapan mungkin, tidak diperhatikan apakah dia sudah makan atau belum, sehingga di sekolah dia dirimuki kancane untuk ngambil apa yang dipunyai oleh temannya. Atau mungkin diri kita sendiri, saya sendiri mungkin, atau mungkin anak-anak kita, ketika dia mulai rewel atau mencoba mencari perhatian, berarti di situ ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, jika anak-anak kita, murid-murid kita melakukan sesuatu yang sudah di luar kebiasaan atau istilahnya di luar yang sampai membuat kita apa istilahnya ini, pegel istilahnya seperti itu, atau marah atau lari gitu, nah itu berarti ada kebutuhan dasar dari anak atau murid kita yang belum terpenuhi. Apa tugas kita sebagai guru? Nah, tugas kita sebagai guru itu nanti masuk pada masuk pada posisi kontrol yang terakhir ya. Jadi sebelum kita nanti masuk ke sana, kita selami dulu tentang dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas itu adalah dunia yang ada dalam pikiran kita, berhubungan dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, berkaitan dengan orang kita. Saya ingin menjadi orang yang sukses. Saya ingin nanti guru saya memperhatikan saya. Saya ingin nanti teman-teman itu bisa menerima saya apa adanya. Nah, itu adalah ada dalam pikiran kita yang disebut dengan dunia berkualitas. Jadi tempat khusus yang ada dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran harapan-harapan kita di masa depan yang juga berisi atau berkaitan dengan orang-orang dan hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, sehingga hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, untuk itulah kita harus menyelami sajanya lagi kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi seperti itu. Next. Nah, syarat agar nantinya kita bisa masuk dalam dunia berkualitas murid kita harus mengetahui bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi anak dan setidaknya mampu memenuhi atau satu atau lebih kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang kedua adalah menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas. Jadi kita tidak perlu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa yang penting dan apa yang tidak. Kita penuhi dulu, kita selami dulu apa sebetulnya yang dipenuhi atau yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita. Jadi satu yang selalu saya ingat sampai sekarang dari dosen saya ketika dulu saya masih kuliah di FIP, satu yang perlu kita lihat dari murid kita adalah what the students, what the learners need. Apa yang dibutuhkan oleh murid kita, bukan apa yang kita tuntut dari mereka, bukan apa yang kita inginkan dari mereka, tapi di awal kita harus melihat dulu apa yang anak-anak atau siswa-siswa kita butuhkan, begitu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu guru, siswa-siswa kita itu sudah mempunyai gambaran tentang dunia berkualitas mereka, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi sebagai guru kita ingin mereka atau siswa-siswi kita itu memasukkan atau mampu memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Sebaiknya apa yang perlu kita lakukan? Membangun interaksi yang baik, membangun komunikasi yang baik antara guru, antara pendidik, antara stakeholders yang ada di sekolah dengan para siswa-siswi atau murid yang ada di sekolah. Nah, jika terbangun interaksi dan komunikasi yang baik, maka dari situ siswa akan merasa, oh, kebutuhan saya sudah terpenuhi. Mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa merdeka, sehingga mereka mampu meletakkan diri mereka sendiri sebagai individu yang positif. Insya Allah kalau kebutuhan dasar murid-murid kita itu terpenuhi, hal-hal negatif tidak akan mereka lakukan, karena mereka sudah mampu dapat berpikir positif, sudah masuk atau sudah ada motivasi intrinsik yang muncul dalam diri mereka masing-masing. Nah, berkaitan dengan itu tadi yang sudah saya sampaikan, ada 5 posisi kontrol restitusi
sebetulnya ketika saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya merasa bahwa saya itu masih berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Begitu saya mengikuti pendidikan dan mendapatkan teori tentang ini, ternyata saya, apa yang sudah saya lakukan kepada murid-murid saya masih dianggap kurang, menurut saya masih kurang tepat. Seharusnya Bapak Ibu, kita hendaklah mampu dalam sebagai posisi kontrol sebagai guru, dengan berinteraksi dengan siswa, kita hendaknya mampu menempatkan diri kita sebagai teman, pemantau, atau manajer bagi murid-murid kita. Selama ini, sejauh ini, salah satu contohnya ketika ada anak atau murid yang mungkin tidak mengerjakan tugas, pasti, ayo, kamu lari keliling lapangan. Biasanya seperti ini yang saya lakukan. Mungkin ada yang sama mungkin ya. Atau mungkin saya komen, sudah diberi tugas sekian minggu tidak dikerjakan. Apa saja yang dilakukan? Sudah berapa minggu ini kok tidak dikerjakan? Dan ada saja diserahkan. Nah, itu selama ini yang saya lakukan kepada murid saya. Saya berada di posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Padahal seharusnya agar kebutuhan dasar murid-murid kita itu terpenuhi sehingga memunculkan nilai-nilai positif pada diri mereka, hendaknya kita kalau bisa menempatkan posisi kita sebagai posisi manajer. Apa saja itu? Mari coba kita kupas sedikit-sedikit pada posisi penghukum. Nah, nanti mungkin kita mulai bisa menyelami masing-masing kita dari posisi mana, dan secara bertahap mungkin bisa mengubah posisi kita menjadi seorang pemantau, teman, atau manajer. Karena dari 5 posisi kontrol tersebut ada sisi positif dan negatif, tapi memang tingkat tertinggi ada pada posisi manajer. Untuk yang pertama Bapak Ibu, posisi penghukum. Nah, seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang itu menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid mereka lebih dalam lagi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya saya menggunakan hukuman fisik, Bu, saya cuma tidak buat tugas, lari 10 kali keliling lapangan. Nah, itu adalah hukuman secara fisik dalam posisi penghukum. Atau mungkin secara verbal, kamu itu sudah 2 minggu dan kerjakan PR, sudah banyak tugas ini tidak terpenuhi, nilainya di bawah KKM dan seterusnya. Jadi kita menekan anak dengan menggunakan bahasa verbal bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang tidak bagus atau sesuatu hal yang negatif. Yang kedua Bapak Ibu, pada posisi penghukum yang kemarin saya dapatkan, sebaiknya ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak itu disesuaikan dengan mapel yang kita mampu. Jadi misalnya kalau saya mapel bahasa Inggris, hukumannya lari 10 kali keliling lapangan, itu sebetulnya tidak cocok. Kalau berupa tugas PJOK yang tidak dikerjakan dan anak-anak diminta untuk lari keliling 10 lapangan, itu masih relevan. Jadi hendaknya ketika nantinya kalau menurut saya ya, dan mungkin dan juga dari apa yang kami dapatkan, apa yang kita berikan atau konsekuensi, jadi istilahnya konsekuensi yang kita berikan atas apa yang dilakukan oleh siswa disesuaikan dengan atau direlevansikan dengan apa yang kita berikan atau mata pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Jadi kalau misalnya seharusnya kalau saya tadi memberikan siswa hukuman untuk lari keliling 10 lapangan dan itu 10 kali keliling lapangan dan tidak cocok, kalau bahasa Inggris mungkin lebih baik nyanyi lagu bahasa Inggris, atau mungkin kamu membuat karya tulis esai paragraf dalam bahasa Inggris 2 paragraf misalnya, seperti itu masih sesuai. Nah, jadi Bapak Ibu, posisi penghukum itu seorang yang dalam posisi penghukum memberikan hukuman secara fisik ataupun verbal kepada para siswa yang melakukan hal yang tidak baik atau hal yang negatif itu sendiri. Untuk yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Hampir sama dengan posisi penghukum, kita membuat siswa baik secara verbal itu meskipun kata-katanya lebih lembut, lebih halus, tapi nyekit, kata-katanya Jawa itu nyekit. Jadi membuat anak
pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau mungkin rendah diri. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu salah? Terus harusnya kamu bagaimana? Kan itu tidak baik, misalnya seperti itu. Ya, meskipun bahasa yang disampaikan lembut, tapi tetap menunjukkan bahwa siswa itu sudah melakukan kesalahan. Pada posisi kontrol yang ketiga, kita berperan sebagai teman. Jadi pada posisi ini guru berperan sebagai teman, tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tapi kekurangannya dari posisi ini, ketika kita menjadi teman bagi mereka, terkadang anak-anak itu akhirnya nanti bersikap seperti teman kepada kita, atau ada sedikit rasa tidak menghormati jika kita nanti terlalu bersikap sebagai teman kepada anak. Itu tadi, ya. Namun positifnya dari ini akan terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid, sehingga nantinya guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik ini untuk mempengaruhi seseorang. Salah satu contohnya misalnya kalimat seperti ini. Ardi, kamu kok gak mengerjakan tugasnya? Ayolah, jangan kayak gitu. Kan kasihan Bu Guru nanti ruwet kalau pas pada waktu kenaikan kelas, misalnya seperti itu. Itu adalah posisi sebagai teman. Jangan kayak gitu. Bu Guru ini kan harus mengumpulkan nilai dalam waktu dekat, misalnya seperti itu. Itu posisi sebagai teman. Tapi di situ kita tetap mengontrol atau memantau murid pada apa yang dilakukan murid di kelas. Jadi tidak pada posisi penghukum menggunakan bahasa verbal yang menyakiti atau tidak membuat mereka merasa bersalah. Jadi kita mendekati mereka secara baik-baik, mempunyai komunikasi secara baik-baik. Untuk kemudian posisi yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Memantau, dari kata memantau berarti sama dengan mengawasi. Nah, dari situ saat kita mengawasi, kita juga bertanggung jawab atas perilaku siswa atau murid yang kita awasi sebelumnya. Jadi posisi pemantau ini Bapak Ibu berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi atau istilahnya keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya dengan para siswa kita di kelas. Misalnya di awal kita kan memang diminta untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Anak-anak untuk bahasa Inggris KKM-nya adalah sekian. Tugas tidak boleh melebihi dari due date, misalnya seperti itu. Kemudian tugas tidak boleh mencontek. Jika kalian tidak masuk, tugas harus dikumpulkan pada saat kalian masuk. Nah, hal-hal kesepakatan kelas seperti itu yang nantinya bisa kita gunakan dalam memantau atau mengawasi murid-murid kita yang ada di kelas. Seperti itu. Sehingga mereka nantinya akan mendapat sanksi berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah posisi manajer, posisi tertinggi di mana guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid. Seperti yang saya sampaikan tadi, akan jauh lebih baik mungkin sebaiknya untuk diri saya sendiri, refleksi bagi diri saya sendiri. Saya secara bertahap harusnya mampu menempatkan diri saya sebagai dalam posisi manajer. Jadi di situ tidak ada hukuman fisik, tidak ada hukuman verbal atas hal negatif yang dilakukan oleh murid-murid kita. Tapi di sini kita bersama dengan murid dan bahkan kita menggali solusi, menggali dari murid sendiri solusi apa yang harus mereka lakukan atas hal negatif atau kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi di sini Bapak Ibu, kita mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sehingga seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Di situ kita berperan sebagai teman, berperan sebagai pemantau, dan kemudian sebagai manajer kita meminta mereka untuk menemukan solusi. Bukan kita yang mencari atau memberikan solusi, tapi siswa sendiri yang menemukan solusi atas apa yang sudah mereka lakukan. Salah satu contohnya seperti ini. Ketika seorang anak datang terlambat misalnya, dalam posisi manajer, hendaknya kita menanyakan atau posisi manajer tersebut akan menanyakan kenapa kok mereka terlambat. Kita dalami dulu mengapa segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh murid, baik itu positif atau negatif, pasti ada alasannya.
Kalau hal negatif yang mereka lakukan, maka seperti yang saya katakan di awal, ada kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi. Seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, kenapa kamu terlambat? Jadi tidak langsung dijudge seperti posisi penghukum ya, kamu ini selalu terlambat. Tidak pernah tidak terlambat. Datang ke sekolah selalu jam 7 lebih. Selain itu kamu juga tidak pernah mengikuti pelajaran dan seterusnya. Tapi kalau dalam posisi manajer ditanyakan dulu, kenapa kamu kok terlambat? Misalnya seperti itu. Kemudian konsekuensinya, kesepakatannya apa? Kemarin kita di kelas, kalau anak terlambat, berarti siswa itu mencari solusinya sendiri atas apa yang sudah mereka lakukan. Kalau begitu, dari konsekuensi yang sudah kita sepakati sebelumnya, kamu harus ngapain? Kamu harus melakukan apa? Dan seterusnya. Seperti itu. Bapak Ibu, saya sadar antara teori dan kenyataan mungkin tidak sama. Memang kadang ada anak itu sekali terlambat, 2 kali terlambat, malah dibuat kebiasaan. Hal itu, penanganan hal-hal semacam itu adalah tergantung pada diri kita masing-masing sebagai seorang guru dalam menemukan atau mencari solusi bersama. Seperti itu. Satu yang perlu diingat, jika memang ada seorang anak yang melakukan sesuatu yang negatif, yang sudah nemen istilahnya atau di luar kebiasaan yang seharusnya, maka pasti ada kebutuhan dasar yang tidak atau belum terpenuhi. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan tadi, salah satu contohnya adalah melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, dalam segitiga restitusi ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang di awal yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan. Jadi menstabilkan identitas itu kita tidak langsung menjudge bahwa anak itu bersalah dalam menstabilkan identitas. Baru kemudian validasi tindakan, kita menggali lebih dalam kenapa mereka kok melakukan hal tersebut. Dan akhirnya baru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Next. Jadi yang pertama yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita berperan menggeser identitas murid dari yang gagal ke identitas yang sukses. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya positif. Menumbuhkan hal yang positif pada diri murid. Jadi mereka tidak akan menilai mereka, aku ini kok mesti selalu salah, aku ini kok selalu melakukan hal yang negatif. Tidak seperti itu. Menumbuhkan hal-hal yang positif dalam diri mereka, bahwa kita jangan mengkritik murid yang sedang melakukan kegagalan. Kalimat-kalimat itulah yang harus kita kemas dengan baik sehingga tidak apa istilahnya ini, tidak menumbuhkan atau tidak mengatakan kalimat yang negatif. Misalnya, kamu itu anak sing malas, kamu itu anak yang nakal. Tidak seperti itu. Jangan sampai memunculkan kalimat-kalimat yang negatif. Tetap dikemas kalimat positif, tapi anak tersebut tahu bahwa dia itu salah. Kemudian validasi tindakan yang salah, seperti yang disampaikan tadi. Validasi tindakan yang salah itu kita gali dulu, kenapa kok mereka melakukan hal-hal yang negatif tersebut. Misalnya, kamu melakukan hal ini pasti tidak tanpa suatu alasan kan? Atau kamu melakukan ini pasti ada alasannya kan? Nah, seperti itu. Jadi kita gali dulu, mengapa kamu kok melakukan hal itu? Mengapa kamu kok buka HP pada waktu ujian? Misalnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini adalah teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya itu kita termotivasi secara intrinsik. Solusi yang mereka berikan atas apa atau kesalahan yang sudah dilakukan itu hendaknya muncul dari diri mereka sendiri. Dan dari solusi yang mereka kemukakan hendaknya nantinya mampu mengubah mereka atau memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi ini adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati sebelumnya di kelas. Baru kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, sehingga nantinya muncul motivasi intrinsik pada diri anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih positif. Yang ketiga adalah pemecahan masalah sebisa mungkin yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau PJOK hukumannya atau konsekuensinya lari misalnya, jadi disesuaikan dengan atau relevan dengan masalah yang ada.
Kemudian perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan dan perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat salah. Kita perlu memberikan mereka waktu agar mereka mampu memperbaiki diri mereka menjadi pribadi yang lebih positif. Oke. Sebelumnya sedikit saya akan tayangkan video yang sudah pernah saya lakukan kepada siswa sebagai salah satu aksi nyata. Ketika salah satu murid kita melakukan kesalahan. Selamat pagi Melinda. Melinda, saya kemarin dapat laporan dari Pak. Setelah laporannya diberikan, maka kita berkewajiban untuk sebelum ngomongin kira-kira kenapa Melinda mau dipanggil kemarin sama dia terkait pelajarannya pasti. Dan orang dari kereta ini sangat atau tidak katakan kelas kepemimpinan kelas yang kita sepakati di awal pelajaran coba ingat nggak? Jadi itu salah satu contoh Bapak Ibu. Pada saat itu siswa tersebut saya mendapat laporan dari salah satu guru di kelas bahwa siswa tersebut bermain HP saat pelajaran. Sehingga siswa tersebut saya panggil, kemudian saya tanyakan, kamu kira-kira tahu tidak kenapa kok dipanggil ke sini? Karena saya sebelumnya dapat laporan dari guru ini. Nah, ternyata dia menyadari kesalahannya. Oh iya Bu, saya main HP saat pelajaran. Bagaimana kesalahan kelas yang sudah kita yakini sebelumnya? Kita nggak boleh main HP Bu pada saat pelajaran. Jadi kita harus bagaimana? Nah, solusinya bukan kita yang memberikan, tapi siswa dari masalah yang sudah dia buat, dari hal yang tidak baik yang sudah dia buat, dia mencari solusi. Nah, solusi yang diberikan saat itu oleh siswa tersebut, saya pertama Bu, saya akan minta maaf pada guru tersebut dan menerima konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan dari guru tersebut. Nah, salah satu contoh yang dilakukan atau dalam posisi kontrol sebagai manajer. Itu salah satu contohnya yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, demikian dari kami tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berkenan atau juga dapat istilahnya menambah kerjasama kita sebagai seorang pendidik di sini agar kita nantinya mampu berinteraksi dengan baik dengan siswa-siswi kita atau murid-murid kita di sekolah, dan kita mampu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita sehingga anak-anak nantinya akan merasa nyaman, anak-anak merasa termotivasi secara intrinsik, tidak ekstrinsik lagi untuk datang ke sekolah dan memiliki pribadi yang lebih positif. Tidak ada lagi anak yang terlambat, tidak ada lagi anak yang lalai dalam mengerjakan tugas, tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi rasa tidak hormat dan sebagainya. Mudah-mudahan panjenengan berkenan dan mampu menambah ilmu bagi kita masing-masing dan mampu menumbuhkan kerjasama untuk kita dan juga untuk murid-murid kita dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Demikian dari kami, matur nuwun sangat atas waktu yang diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Ida atas presentasinya yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pemateri kita, Bapak Mukhtar Setiawan Dilawan dan Ibu Ida Wijaya. Bapak Ibu hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Holili, SSMPDI. Kepada Bapak Holili kami persilakan. Yang muda-muda saja. Wah, Kristus lagi. Makasih ya Pak Tuhan, semoga kita di hari ini ditulung oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa arhamhum kama rabbayana. Ya Allah, hamba dosa kami, keluarga besar kami,
semua Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kandung, Bapak Ibu mertua kita semua. Dan di hari Jumat ini semoga kita keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, dan ilmu yang manfaat dan barokah pada hari ini. Semoga Ibu Ira dan Bapak Muhtar bisa lulus, bisa diberi ilmu yang manfaat, menjadi calon atau guru penggerak di SMA Jasa Jokowi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabul hajat sedoyo. Al-Fatihah. Mandulun tentang kata guru bimbing hingga bikawan, sedikit banyak ilmunya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya tunggu mantunya. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Khalili atas doanya. Dan hadirin sekalian, memasuki acara yang terakhir, yaitu adalah penutup. Demikianlah acara pada pagi hari ini, yaitu adalah diseminasi aksi nyata dari modul 1 dan 4 dari budaya positif di SMAN Arjasa Jember. Hadirin sekalian, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikianlah Bapak Ibu acara hari ini. Kurang lebihnya kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.